Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 tingkat sekolah dasar. Materi kita pada kali ini adalah melanjutkan pertemuan di minggu yang lalu, yaitu keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dengan bersama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak yang soleh dan solehah, peta konsep kita masih sama dengan minggu yang lalu, namun di kali ini melanjutkan pembahasan di minggu yang lalu. Kita mempelajari saat ini yaitu keteladanan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, melalui pembelajaran virtual ini peserta didik dapat: 1. Mengetahui makna sahabat Rasul dengan benar. 2. Mengetahui kisah keteladanan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik. 3. Mengemukakan jasa-jasa Khulafaur Rasyidin dengan tepat. Dan berikutnya, membiasakan berperilaku dermawan, berani, adil, bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang soleh dan solehah, dalam kepemimpinan sahabat Rasulullah materi pada kali ini, sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian semua, tahukah kalian siapakah yang dimaksud dengan sahabat Rasul? Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya di masa beliau masih hidup, dan tentunya bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya, namun harus bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak, maka tidak bisa disebut dengan sahabat. Dari sejumlah sahabat Rasul yang ada, biasa kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa merupakan jamak dari kata khalifah, artinya pengganti ataupun pemimpin. Sedangkan kata ar-rasyidin artinya mendapat petunjuk. Inilah arti Khulafaur Rasyidin menurut istilah, adalah pemimpin umat dan kepala negara yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang soleh dan solehah, pertama adalah Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Utsman atau Abi Quhafah, nama asli dari Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman. Ayahnya adalah Utsman atau yang dikenal dengan Abi Quhafah. Beliau dari suku Bani At-Taimi, dilahirkan pada tahun 573 Masehi di Makkah. Disebut Abu Bakar karena beliau hobi memelihara unta muda
Beliau mendapat gelar As-Siddiq karena beliau selalu membenarkan perkataan, perbuatan, dan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Terlebih saat peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat dermawan dan senang membantu orang yang kesulitan sampai hartanya habis. Beliau adalah orang yang sangat kaya, namun hartanya habis di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai bukti dari kedermawanan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memimpin hanya 2 tahun, yaitu dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Abu Bakar berpulang ke rahmatullah atau meninggal dunia pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah dalam usianya 63 tahun, dan beliau disebabkan kematiannya karena sakit. Jasa-jasanya terhadap Islam adalah yang pertama, meredam pemberontakan orang-orang yang murtad, orang yang keluar dari agama Islam dengan mengaku menjadi nabi, padahal nabi terakhir atau nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad SAW. Adapun yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, berarti orang tersebut berbuat kebohongan yang sangat besar. Satu di antaranya yang kita kenal dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Yang dimaksud dengan murtad juga adalah orang yang tidak mau membayar zakat. Dianggap dia adalah orang yang murtad, dan ini diredam oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua selanjutnya, pengumpulan dan penulisan Al-Quran yang diusulkan oleh Umar bin Khattab, karena banyak sekali para hafizul Quran, penghafal Quran yang meninggal dunia saat peperangan, dan beberapa tulisan yang berada di pelepah kurma dan lain sebagainya sudah mulai hilang. Oleh karenanya diusulkan oleh Umar bin Khattab pada zaman Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan dan penulisan ulang Al-Quran. Berikutnya jasa beliau adalah memperluas wilayah Islam sampai ke negeri Irak dan Syam atau Syria. Berikutnya anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang dapat kita teladani dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yaitu yang pertama, beliau sangat jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua, dermawan terhadap siapapun. Dan yang ketiga, rendah hati atau tidak sombong. Anak-anak yang soleh dan solehah, Khulafaur Rasyidin yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Beliau lahir pada 584 Masehi dari suku Bani Adi. Beliau dikenal seorang yang sangat berani, adil, jujur, dan tegas. Beliau mendapat gelar Al-Faruq karena berani menegakkan kebenaran dan kebatilan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipuji atau diberikan imbalan. Amirul Mukminin
mukminin, biasa beliau dipanggil oleh kaum muslimin pada waktu itu, artinya pemimpin kaum mukminin, karena beliau tidak mau disebut dengan khalifah. Khalifah yang pantas menyandang adalah Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau meyakini bahwasanya khalifah itu adalah pengganti. Ketika Abu Bakar As-Siddiq disebut dengan Khalifatul Rasul, pengganti Rasul, maka itu pantas, sangat pantas menurut beliau. Oleh karenanya beliau minta untuk disebut dengan Amirul Mukminin. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab mengemban pemerintahan selama 10 tahun dari 634 Masehi sampai 644 Masehi. Sangat bertanggung jawab dan menyayangi rakyatnya. Beliau wafat pada usia 63 tahun ditikam oleh Abu Lu'lu'ah saat sholat subuh. Jasanya terhadap Islam sahabat Umar bin Khattab sangat banyak sekali. Satu di antaranya adalah perluasan wilayah Islam sampai Mesir, Persia, dan juga Baitul Maqdis, pembebasan Baitul Maqdis. Yang kedua, penetapan kalender Hijriyah ditetapkan mulai dari 1 Muharram. Inilah jasa Umar bin Khattab mengumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan Qiyamul Lail atau sholat tarawih di bulan suci Ramadan, yang sebelumnya di zaman Rasulullah dan sahabat Abu Bakar mereka melaksanakan dengan sendiri. Namun di zaman Umar bin Khattab kumpulkan kaum muslimin untuk melaksanakan tarawih secara berjamaah. Melanjutkan proyek pengumpulan Al-Quran yang terhenti karena wafatnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab sampai kepada pemerintahannya selesai. Yang berikutnya, jasa beliau terhadap agama Islam adalah memberikan hadiah dan penghargaan untuk para hafizul Quran atau penghafal Al-Quran. Lantas keteladanan apa yang kita bisa ambil dari kisah Umar bin Khattab ini? Berikut diantaranya adalah berani menegakkan kebenaran dan menumpas kebatilan. Yang berikutnya adalah adil dalam mengambil keputusan. Dan terakhir, bertanggung jawab terhadap tugas. 3 inilah yang kita bisa teladani dari kisahnya sahabat Umar bin Khattab, dan tentunya masih banyak keteladanan yang lain. Namun pada kesempatan kali ini kita coba menerapkan dalam kehidupan sehari-hari 3 keteladanan dari Umar bin Khattab. Anak-anak yang soleh dan solehah. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan, Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan bin Abi As, lahir pada 574 Masehi. Beliau dari suku Bani Umayyah. Ia saudagar kaya dan handal dalam bidang ekonomi perdagangan. Namun juga beliau sangat dermawan. Beliau salah satu penulis wahyu yang terkenal. Ia mendapatkan julukan Dzun-Nurain, yang berarti memiliki 2 cahaya.
Kenapa dijuluki dengan Dzun-Nurain? Julukan ini didapat karena Utsman bin Affan telah menikahi putri kedua dan ketiga dari putrinya Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Utsman bin Affan sebagai pribadi yang paling jujur, rendah hati, dan memiliki rasa malu yang tinggi di antara kaum muslimin. Beliau dikenal sekali memiliki rasa malu yang sangat tinggi di antara kaum muslimin. Suatu saat Rasulullah SAW terbuka betisnya, tersikap betisnya oleh pakaiannya tidak tertutup, dan saat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab mengingatkan, beliau kembali terbuka betisnya. Namun saat Utsman bin Affan hadir masuk ke dalam majlis Rasulullah SAW, dengan segera beliau menutupi betisnya karena beliau merasa malu dengan Utsman bin Affan. Sampai Rasulullah mengatakan, para malaikat saja malu dengan Utsman bin Affan, apalagi saya. Rasulullah SAW. Beliau memimpin selama 12 tahun dari 644 Masehi sampai 656 Masehi. Terbunuh pada usia 82 tahun oleh Umran bin Sudan yang menyusup ke dalam rumahnya sebagai pemberontak. Adapun jasa-jasa beliau terhadap agama Islam yang kita bisa rasakan sampai saat ini, di antaranya adalah memperluas dan merenovasi Masjid Nabawi yang telah dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab. Inilah yang sampai saat ini kita rasakan manfaatnya adalah beliau membuat mushaf yang standar untuk menghindari perselisihan pembelajaran Al-Quran, kemudian mengadakannya menjadi 5 mushaf. 4 mushaf disebar dan 1 mushaf ditaruh di Madinah yang dikenal dengan mushaf Utsmani. Adapun panitia pengadaan diketuai oleh Zaid bin Thabit, sedangkan para anggotanya terdiri dari Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Berikutnya jasa beliau membentuk angkatan laut yang kuat atas usul Muawiyah bin Abu Sufyan. Keteladanan yang dapat kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari Utsman bin Affan adalah: yang pertama, beliau dermawan, lemah lembut, memiliki rasa malu bila melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketiga inilah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang soleh dan solehah terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun 599 Masehi, merupakan sepupu Nabi Muhammad SAW dan sekaligus menantunya, karena menikah dengan putrinya yang bernama Fatimah Az-Zahra. Berarti dari Khulafaur Rasyidin yang 4, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib yang menjadi mantu Rasulullah SAW ada 2, yaitu
yaitu sahabat Utsman bin Affan dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau dikenal seorang yang sangat pandai sehingga mendapat gelar Babul Ilm. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ana Madinatul Ilm." Saya bunuh, tentunya berarti taruhannya adalah nyawa. Inilah salah satu bukti keberanian sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memerintah selama 5 tahun, dari tahun 656 Masehi sampai 661 Masehi. Beliau wafat ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam saat sholat subuh. Ini adalah termasuk dari orang-orang Khawarij, kelompok Khawarij. Berikutnya, jasa-jasa beliau terhadap agama Islam ada banyak tentunya, namun yang kita akan sebutkan hanya beberapa, yaitu menyempurnakan bahasa Arab dengan menjaga gramatikanya. Oleh karenanya, beliau memerintahkan kepada tabi'in yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali untuk mengarang sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu nahwu. Ilmu yang mengajarkan tentang gramatika bahasa Arab, menjaga kemurnian bahasa Arab agar tidak salah dan luput dari kaidah-kaidah asalnya. Berikutnya, jasa beliau membangun pusat kota Kufah yang berada di Irak sebagai pusat pemerintahan dan pendidikan. Adapun keteladanan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari sahabat Ali bin Abi Thalib adalah cerdas ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah berani. Demikianlah anak-anakku yang soleh dan solehah. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sekian, terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.